firman Allah dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Demikian hukum Taurat Allah, mari kita bermohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dengan merendahkan diri, marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kita baca secara keseluruhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bersama-sama meyakinkan kepercayaan kita sebagaimana teman-teman
beriman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan aku percaya kepada Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang diangkat dari Roh Kudus, lahir dari Bapa Maria, yang menderita kesalahan Bapa pemerintahan Dia tidak mati dan kuburkan, tubuhnya tidak trauma. Pada hari ketiga, bangkitnya dari orang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan akan satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melakukan waktu jemaat permisian bersosial Minggu 7 Maret 2021. Yang tidak akan bacakan supaya kita baca masing-masing. Yang pertama namanya Minggu Bumi dengan topik kasih kepada Naftalogi di Barat. Yang berikut mutasi pendeta Resort sesuai dengan surat ketetapan Paulus KKBP bahwa Bapak Pendeta Romulus Sihaan STH Pendeta HKBP Resort Serang dimutasi menjadi Pendeta HKBP Resort 33 Distrik 6 Dairi, dan Bapak Pendeta Benny B. Siagian STH dari HKBP Resort Lawe Ponggas Distrik 12 Tanah Alas menjadi Pendeta HKBP Resort Serang. Sehubungan dengan acara tersebut diberitahukan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 acara serah terima jabatan Pendeta Resort. Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 akan dilaksanakan acara pemberangkatan Bapak Pendeta RCH STH dan pengukuhan Pendeta Benny B. Siagian STH menjadi Pendeta HKBP Resort Serang. Pada kebaktian minggu tersebut, kita akan mengumpulkan persembahan korban setelah persembahan melalui amplop untuk Pendeta Resort sebagai ucapan terima kasih kita atas pelayanan di Resort Serang selama ini. Acara pemberangkatan dan mengumpulkan akan dilaksanakan di kebaktian siang pukul 10.15 yang dipimpin oleh PDS KKBP Distrik 20 Acara pertama kebaktian minggu dilaksanakan di lantai 1 dan yang menghadiri acara tersebut atau yang diundang 1. Penghargaan dan keluarga HKBP Serang, HKBP Maranatha Cirebon, dan HKBP Cikarang. 2. Utusan jemaat setiap sektor dari HKBP Serang, HKBP Maranatha Cirebon, dan HKBP Cikarang. 3. Utusan setiap kategori bapak, perempuan, lansia, NHKBP, remaja, dan guru sekolah minggu HKBP Serang, HKBP Maranatha Cirebon, dan HKBP Cikarang. Yang keempat, utusan hubungan korum HKBP Serang, HKBP Maranatha Cirebon, dan HKBP Cikarang. Yang berikut ibadah rumah tangga atau pertanyaan sektor secara online. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Serang akan melaksanakan ibadah rumah tangga secara online melalui aplikasi Zoom. 1 jam sebelum ibadah dimulai,
Pos akan mengirimkan ID dan password lewat grup sektor, serta masing-masing harus menampilkan nama sektornya. Kita dapat memberikan persembahan melalui dua sektor. Yang berikut warta pemberkatan pernikahan. Warta kedua, akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Mulyano Sinaga, putra dari Bapak Monang Sinaga, Ibu Kinor Ponorogo Barat. Alamat Perum PCB 2 Blok F, Sektor 16, Komisi Ruas Permai, Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Dengan calon mempelai perempuan Sylvia Bella Boru Sitanggang, putri dari Bapak Raya Sitanggang, Ibu Suryani Purmanulu. Alamat Komplek Baran Duku, Sektor 5 Bumi Agung, Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Pemberkatan pernikahan hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 masuk jam 8.30 di lantai 2 di Gereja HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Yang kedua, warta kedua, akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Jona Arlington Sianipar, putra dari Bapak Sianipar almarhum Ibu Longsedia Boru Sikulian. Alamat Komplek Taman Jalan Raya, Jalan Kramat Eka 1, nomor 48, Sektor 2, Kramat Batu. Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Dengan calon mempelai perempuan Chelsea Asli Morunaibola, putri dari Bapak Ridwan Naibola, Ibu Soti Boru Sikulian. Alamat Boru Sikulian, nomor 6, Cikandu. Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Pemberkatan pernikahan hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 masuk jam 8.30 di lantai 2 di Gereja HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Yang ketiga, pertama akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki William Pascal Renata, putra dari Bapak Erik Renata, Ibu Rundung Wena. Alamat Sektor 2 Kerabat, Jemaat HKBP Serang, Resort Serang. Dengan calon mempelai perempuan Rita Melati Boru Simanjuntak, putri dari Bapak Situasi Simanjuntak, Ibu Kitimani Boru Tengah. Alamat Sektor 2 Kerabat, Jemaat HKBP Serang, Resort Serang. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 masuk jam 11 di lantai 2 di Gereja HKBP Serang, Resort Serang. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan dan memberkati rencana pernikahan mereka. Yang berikut warta keuangan sahabat terpelajar dan warta jemaat masing-masing. Pelayanan waktu dan majelis HKBP Serang, Resort Serang mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang belum tahan kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur Tuhan Yesus memberkati. Demikian waktu jemaat ini, Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan masuk pada minggu ini. Demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Lantai 3 ambil.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi sambungan bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikianlah bunyinya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Esa, Allah yang adalah satu-satunya. Kalau kita menelaah nama dari kitab Khotbah
Kedua, keluar dari mana? Dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian Allah. Kita juga pada saat ini adalah dalam perjalanan keluar dari perhamburan dosa menuju kepada kekekalan di dalam kasih dan anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dalam perjalanan bangsa Israel sebagai bangsa Tuhan yang telah dipilih dan telah ditetapkan, Tuhan memberikan suatu hukum, undang-undang, peraturan yang harus dijalankan oleh bangsa itu. Di tengah-tengah keberadaan kita di dunia ini, salah satu syarat dari berdirinya satu bangsa adalah mempunyai peraturan dan undang-undang. Kita sebagai bangsa Tuhan tentu mempunyai undang-undang, mempunyai aturan. Nah, kalau kita melihat judul dari Riko Naskah kita pada hari ini, yaitu dalam Keluaran 20 ini dikatakan kesebut firman. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 10 firman Allah itu dibagi menjadi 2 bagian besar. Bagian pertama adalah menunjukkan kasih terhadap Allah, dan itu yang dikatakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 39, menggambarkan ada 2 hukum raya, patik raya, hukum yang terutama. Dalam bahasa Batak, naparjulun, makapuloni, Tuhan debata, sianang saroha, sianang sabuhu, sianang sabriade, sianang sabukiran. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan nats renungan kita termasuk kepada bagian yang pertama itu, yaitu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Dalam nats ini adalah merupakan larangan dan panggilan. Ayat yang ketiga dalam nats renungan kita ini dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Bapak Ibu, kalau kita mencoba menelusuri kehidupan orang Batak sebelum menerima terang firman Tuhan atau belum mengenal Kristus, mengenal Yesus sang juru selamat, orang Batak mempunyai kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang. Orang Batak mempercayai benda-benda pusaka. Orang Batak menganggap setiap tempat mempunyai roh dan kekuatan, sehingga apabila melewati tempat-tempat yang dianggap keramat harus harus bermisi. Masalah itu mersadari. Kalau malam-malam membicarakan sesuatu, apalagi membicarakan nenek moyangnya yang sudah lama meninggal, atau pada satu tempat-tempat serta di Nganan,
Nah, tetapi setelah orang Batak menerima terang firman Tuhan dan mengetahui hanya Tuhan Allah yang menciptakan segala yang ada ini, itulah Tuhan yang patut disembah. Tidak boleh lagi yang lain. Bagaimana pada saat ini mensikapi firman ini? Dan ayat 4 dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan ayat 5 itu, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Adakah pengenaan ayat ini kepada kita, orang Batak? Coba kita merenung. Kalau terjadi sesuatu di tanah Batak yang mengancam keselamatan atau satu-satu opung mau mengadakan sesuatu acara, masih mau nggak? Atau beberapa 20 atau 15 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu, begitu megahnya tubuh buat patung berkumpul. Mungkin orang-orang yang tua yang umur 62, 72 mungkin sudah bisa terus menangkap apa yang saya katakan ini. Tetapi anak-anak remaja dan muda, apakah masih mereka mengerti apa yang saya katakan? Inilah yang mau mengingatkan kita pada saat-saat juga kritis, pada saat sekarang ini, di tengah-tengah tantangan pandemi corona ini, di tengah-tengah kebenaran. Bagaimana nasib ini di tengah-tengah keberadaan kita pada saat ini? Apakah ada orang yang melakukan ritual-ritual kepercayaan yang dulu itu melawan COVID-19 pada saat sekarang ini? Apakah mampu kita berkata margodat saborkin? Mungkin kalau orang sama saya mungkin mengerti itu kalau saya bilang margodat sabor. Relevan ini nasib bagi kita. Nah itu mungkin zaman dulu, tetapi ilah-ilah modern pada saat ini apa? Ilah-ilah modern, menyembah modern pada saat ini, roh-roh zaman yang kadang bisa menggantikan kedudukan Tuhan dan itu menjadi Tuhan. Roh konsumerisme, roh liberalisme, roh primordialisme, sehingga ini mengkungkung, menghina, mengurung umat manusia tidak lagi menghargai hukum yang keempat itu. Ingat hamuna pada nyawa hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah mendengar hukum keempat ini di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi pada masa sekarang ini?
Gimana mau ke gereja orang nggak boleh, harus daftar dulu, kan terbatas. Iya kan ada bisa di YouTube, belum ada kuota. Emang betul karena kuotanya nggak ada, lelet. Tapi kalau ber-WA, yang lain nggak bisa. Inilah menantang Matsidi di tengah-tengah beragam tantangan yang kita hadapi pada masa ini. Tuhan Allah mengatakan tidak boleh ada Allah. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah. Ini menjadi renungan yang sangat mendalam bagi kita. Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah gambaran yang saya katakan, secara latar belakang tradisional, kita orang Batak berhadapan dengan kepercayaan nenek moyang kita dahulu. Dan pada masa ini, masa yang kita hadapi kenyataan pada masa ini, kita berhadapan dengan ilah-ilah modern, roh-roh jahat. Seperti mungkin ada film Magelang. Kita mau maju ke depan berhadapan dengan tantangan ilah-ilah zaman sekarang. Kita mau mundur berhadapan dengan kepercayaan nenek moyang. Oleh sebab itu, nafsu ini mau mengingatkan kita, di mana kita tadi mengaku dosa, betapa banyak dosa dan kesalahan kita. Dengan firman ini mau diingatkan kita bahwa Tuhan mau mengampuni kita, karena Tuhan telah datang ke tengah-tengah dunia dan Tuhan telah memanggil kita. Itu tadi kalau kita ingat dari kita menerima janji sebab aku telah memanggilmu dan engkau adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh lari jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-10 ini mungkin kalau sederhana kita mensikapi ayat 10 ini mungkin biasa-biasa saja. Tetapi kalau coba kita berenung lebih mendalam, apa memang sudah kita hadapi dan menjadi tantangan ke depan. Dikatakan tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediaman. Coba kita renungkan ayat 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan.
engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediaman. Bagaimana kita lalu jangan yang orang Batak yang jemaat HKBP mensikapi ayat 10 ini. Sepenuhnya mau tidak mau, suka tidak suka, sadar tidak sadar, di beberapa tempat justru di hari Minggu ini 2 kali lipat gaji diterima. Di beberapa tempat sip-sipan dia kena sipnya hari Minggu. Bagaimana? Ini merupakan renungan yang mendalam bagi kita. Dan kita hadapi pada masa sekarang ini. Yang lebih tajamnya bagaimana orang tua sekarang membujuk anak-anaknya supaya mau beribadah. Renungan bagi kita. Sebaliknya bagaimana anak-anak membujuk orang tuanya supaya mau bersama-sama ke gereja berdoa. Begitu tajamnya sebetulnya nats ini. Disinilah kita mau disadarkan sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya. Yang mampu menolong kita hanya Tuhan. Hanya Yesus yang mau berkorban. Kalau hukum Tuhan ini diperhadapkan kepada kita, umat manusia, satupun kita tidak ada yang selamat. Karena ketidakberdayanya kita, ketidakmampuan. Tetapi di tengah-tengah ketidakmampuan, di tengah-tengah kesulitan ini, tentu sudah sangat terkenal nats inilah, tapi mungkin kita tidak hafal ya. Itulah hebatnya kita HKBP ini besar. Tapi kalau disuruh menghafal ayat-ayat sulit. Tapi kalau sudah pindah ke tetangga, 10 ayat pun bisa dipajojor. Baru dibilang sesudah di sinilah aku mengenal Yesus, waktu di HKBP tidak. Marilah yang letih lesu dan berbeban berat. Sebetulnya Tuhan Yesus sudah merasakan, mengetahui. Tetapi bagaimanakah kita mendengar panggilan Tuhan itu? Seperti khotbah minggu-minggu yang lalu dalam bahasa Ibrani, Shema Israel, dengarkanlah hai umatku, kata Tuhan. Tangiho kamu hamu bangsa Bataki. Tangiho kamu hamu huriana buluni HKBP. Suara ni Tuhan. Inilah yang kita persiapkan pada saat-saat minggu ini. Dan kita sudah akan memasuki minggu-minggu pasion, minggu-minggu panaonon, mengikuti via dolorosa, mengikuti jalan kesengsaraan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa, yang tidak berdaya ini.
Karena dosa kita, karena kesalahan kita dipikulkan kepada Yesus. Banyak kita yang menangis, merasa sedih. Tetapi apakah hanya tangisan itu saja? Ada orang yang mengatakan, sesudah saya tonton film penyaliban Yesus itu, saya tonton sendiri, baru saya menyadari betapa sakitnya Tuhan Yesus rupanya menebus kami manusia ini. Inilah yang mau diingatkan oleh Tuhan kepada kita, terutama ayat yang ke-11 ini. Di saat-saat di tengah-tengah multi keberadaan yang kita hadapi, seperti gambaran yang saya katakan tadi. Sebagai orang Batak, kalau kita mundur ke belakang berhadapan dengan kepercayaan-kepercayaan yang berlawanan dengan hukum ini, kita maju ke depan mengikuti tantangan zaman ini, kita menghadapi roh-roh zaman. Konsumerisme yang ingin membeli. Roh liberalisme kebebasan, siapa lu siapa gue, masih ramoti diri Nabi Mak. Roh primordial, permudaron, pardonganon, hubungan darah dan pertemanan kelompok. Oleh sebab itu, bagaimana kita menghadapi itu? Dikatakan ayat 11 ini, dan inilah menjadi hukum Taurat kita tadi, hukum yang keempat dan maksudnya. Dan diingatkan kita, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hari yang dikuduskan, hari Napi Narbadia, hari yang diberkati, hari yang diberkati, hari kemenangan bagi kita, Minggu, karena dunia ini dikalahkan oleh Tuhan Yesus dengan kebangkitannya. Jadi hari perayaan yang begitu besar, dan ini juga hari Minggu adalah hari perayaan kita kemenangan memperoleh kehidupan yang kekal. Betapa besarnya. Tetapi bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan yang saya katakan tadi, untuk menguduskan, untuk berjuang, berkumpul seperti yang kita saksikan setiap minggu. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Firman ini hendaknya mengingatkan kita dan juga memberikan penghiburan, pangapulion, supaya kita senantiasa mengingat besar kasih Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memberikan hati, pikiran dan perjuangan kita, terutama para orang tua, untuk membimbing generasi-generasi muda sekarang untuk mencintai persekutuan dengan Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik sesuai yang diinginkan oleh Tuhan, memenangkan kasih yang daripada Allah. Di tengah-tengah tantangan-tantangan yang kita hadapi pada masa kini,
baik dunia ini, dimintakan supaya kita senantiasa hidup di dalam kebersamaan, memuji dan memuliakan Tuhan, karena Tuhan masih melindungi kita walaupun banyak berbagai keberadaan yang kita alami. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu mengajarkan, mengingatkan kami agar kami senantiasa bersembah sujud hanya kepadamu dan berserah diri Tuhan. Kami menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan kami. Kami sering meninggalkan Engkau Tuhan karena kuasa-kuasa, ajakan-ajakan, keinginan-keinginan yang ada di dunia ini, sehingga kami sering menjauh daripadamu. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Sertai kami Tuhan senantiasa dengan Roh-Mu yang kudus. Hanya Engkau yang mampu menuntun, membimbing kami untuk melakukan hukum-Mu ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup di dalam kasih berkat yang daripadamu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, terutama kehidupan di dunia ini. Tuhan, kasihanilah kami dan berikanlah hikmat dan kekuatan kepada para pemimpin-pemimpin kami, juga bangsa kami, juga seluruh majelis dan jemaat-Mu dimanapun berada, agar senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu dan senantiasa mendengar suara-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini, memberikan tubuh dan darahnya untuk menebus kami, agar kami lepas dari perhambaan dosa dan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Kau. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Ku pilih
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Horas!